Oke, sorry tadi ada trouble di linknya di sini di rumah sakit. Saya lagi di rumah sakit. Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa FKIK ya. Semester berapa nih? Semester 7 ya? Inggih, dokter. Ya, perkenalkan saya Dr. Made Aryana SPOG ya dari Pito Maternal RSD Mangusada Badung ya. Jadi hari ini saya akan membawakan beberapa materi kuliah. Wah, itu ada berapa mahasiswa nih, Dek? 94 nih ke dokter. 4 ya. Kortinya siapa ya? Korti itu ketua kelasnya siapa ya? Ketua mahasiswanya siapa? Angkatan. Saya dokter. Dengan siapa? Angga Mani, dokter. Angga Manik, ya. Oke, jadi ada beberapa materi kuliah yang akan saya bawakan yang nanti mungkin kuliahnya singkat-singkat aja. Yang penting-penting aja nanti, yaitu materinya tentang preterm, postterm, terus polyamnion, kelainan, terus kemudian twin pregnancy, dan tentang yang terbaru materinya tentang diabetes gestasional. Oke, jadi saya share screen dulu ya. Oke, semua udah lihat ya? Halo? Udah lihat semua ya? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Ya, jadi sebenarnya ini materi yang terakhir ya, sebenarnya diabetes dalam kehamilan. Tapi ini yang saya belum belum edit, jadi saya akan coba sharing tentang diabetes dalam kehamilan. Jadi diabetes dalam kehamilan sekarang kasusnya semakin meningkat, yang dimana kasus diabetes dalam kehamilan itu di dalam kuliah hari ini itu nanti harapannya nanti outcome-nya nanti bisa membedakan apa diabetes dalam kehamilan, apa bedanya dengan pre-existing diabetes atau diabetes pragestasional atau sebelum menjadi kehamilan. Nah, diabetes itu ada dua ya prinsipnya, ada diabetes yang gestasional dan diabetes riwayat dengan diabetes tipe 1, tipe 2 ya, ini yang insulin dependen dan non insulin dependen ya, mungkin nanti sudah dapat kuliahnya, ini hanya prinsip-prinsipnya aja. Kemudian nah ini diabetes harus bisa tahu apa itu beda diabetes overt dan diabetes gestasional. Prinsipnya adalah dia itu memegang kunci bahwa overt diabetes itu terjadi sebelum hamil. Nah, sedangkan diabetes gestasional itu terjadi saat hamil. Pertama kali ditemukan, entah dia trimester 1, entah dia trimester 2, atau trimester ketiga. Tapi biasanya kita tuh klinisi itu kecolongan. Kecolongan oleh karena apa? Oleh karena baru pertama kali ditemukan ketahuan pada waktu trimester ketiga. Oleh karena apa? Bad antenatal care, biasanya dia antenatalnya tidak bagus, itu bisa baru ketahuan di trimester ketiga. Kemudian ini definisinya, jadi satu gangguan toleransi glukosa yang ditemukan pertama kali pada kehamilan ya. Jadi itu bedakan. Jadi diabetes gestasional dengan pre-diabetes atau over diabetes itu dia terjadi sebelum, dan diabetes gestasional terjadi sesudah atau ketahuannya pada waktu saat hamil. Dan perlu saya tekankan sekali lagi di sini, diabetes gestasional ini nantinya akan menjadi diabetes yang menetap. Artinya dia akan perjalanannya akan menjadi suatu penyakit diabetes mellitus yang seumur hidup akan menjadi seperti itu. Nah, kalau kita tidak mendapatkan terapi yang optimal, itu kata kuncinya sebenarnya dari yang kuliah saya ini. Nah, patofisiologi diabetes gestasional itu ada banyak faktor ya, nanti ada faktor etnis, faktor nutrisi, banyak faktor. Jadi faktor itu mempengaruhi keadaan pada maternal faktor dan akan mempengaruhi daripada
janin itu sendiri. Prinsip-prinsipnya itu nanti akan saya jelaskan tentang hukum Paterson, ada hukum Frenkel. Jadi ada peristiwa di mana glukosa nanti akan berdifusi lewat plasenta, itu akan menyebabkan terjadinya hiperinsulin, resistensi insulin yang nanti akan dipengaruhi oleh hormon-hormon ini. Hormon kehamilan ini sangat rentan sekali mempengaruhi resistensi insulin. Jadi resistensi insulin ini adalah key faktor utama dari terjadinya problem diabetes gestasional. Nah, resistensi insulin ini dipengaruhi hormon kehamilan. Jadi kehamilan itu sendiri kesimpulannya merupakan suatu diabetic state. Jadi diabetic state itu keadaan yang gampang untuk terjadi penyakit diabetes. Oleh karena apa? Hormon ini dia menyebabkan. Next, nah ini patofisiologinya kurang lebih seperti ini. Adik nanti bisa pelajari lebih jauh. Kalau adik suka makan junk food, ya sini dietary compulsion, nanti di sini akan berpengaruh terhadap insulin resistance. Nanti kalau ya di suatu saat nanti hamil, nanti akan mempengaruhi di sini. Perjalanannya memang jangka panjang. Nanti mempengaruhi growth of flux, nanti mempengaruhi hidrolisis, atau mempengaruhi daripada hormon yang tadi saya bilang kortisol, estrogen, nanti pengaruhinya nanti akan menyebabkan terjadinya perubahan dari berat badan yang cepat sekali perubahan berat badannya. Nanti bayi yang dilahirkan bisa jadi makrosomia, pembesaran pada organ-organ pada janin. Nah itu cepat sekali. Nah, ini hipotesis Paterson dan makrosomia. Jadi ini prinsip yang adik harus pegang. Jadi dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Warmadewa ini harus megang ini, teorinya ini, hipotesis ini. Jadi glukosa itu melewati plasenta dengan difusi. Jadi mungkin dulu masih ingat metabolisme glukosa? Nggak ingat? Lupa ya. Jadi glukosa itu metabolismenya nanti akan diurai menjadi apa enzimnya? Mungkin G6PD masih ingat? Urai jadi trifosfat, fosfat, pirufat, lupa, menjadi asam laktat, asam amino, dan seterusnya. Lupa ya, nanti dibuka-buka lagi kuliahnya yang dulu. Jadi basic knowledge itu sangat penting sekali dalam mempelajari kita tentang diabetes. Jadi kata kuncinya di sini, ketika kita makan glukosa yang berlebihan, jadi metabolisme. Halo, iya? Kopi itu ada hasilnya kok dalam. Kamu lah sana sama teman-teman. Ada noise ya. Oke. Kamu nih saya ya. Teman-temanku, masa aku masih indoor gitu yang Kemudian hipotesis Frenkel ini hampir sama aja sebenarnya. Jadi hipotesis Frenkel ini terjadi problemnya dia ketika sebelum jadi kehamilan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada problemnya adalah di faktor makanan, ada faktor lingkungan, kemudian etnis yang juga bisa mempengaruhi daripada terjadinya gangguan hiperglikemia ini. Jadi prinsipnya kalau terjadi hiperglikemia, resistensi insulin itu akan menyebabkan terjadi problem. Problemnya pada ibu dan problemnya pada janin. Nah, apa yang menjadi bedanya dokter? Kalau misalnya dia itu problemnya itu pada pre, itu lebih banyak nanti ke mother, ibunya, daripada lebih berat pada ibu dan janin. Tapi kalau terjadinya pada saat hamil, dia lebih less impact-nya pada ibu dibandingkan dengan pada janin. Jadi sama-sama sih problem kata kuncinya nanti di sini. Hiperglikemia ini yang akan mempengaruhi daripada keadaan masalah nanti akan pada ibu maupun janin. Kalau hiperglikemia ini tidak bisa dikontrol dengan baik, apalagi oleh diet, oleh makanan dan seterusnya, itu sangat berimpact pada janin dan ibu. Nah, ini kenyataan yang ada. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kehamilan merupakan suatu kondisi resistensi insulin selama dia menjelang term. Jadi nanti ada hormon-hormon yang karena hormon kortisol itu akan mempengaruhi pada stres. Nanti ada kuliahnya nanti pada kehamilan.
preterm nanti akan mempengaruhi di sana juga. Jadi kenapa orang-orang dengan diabetes kehamilan itu bisa dia lebih gampang di persalinannya jadi preterm? Ya, di sini dasar teorinya nanti. Ini hiperglikemik. Nah, hiperglikemik ini juga nanti akan mempengaruhi ROS ya. Adik-adik mungkin sudah baca tentang ROS. Jadi ROS itu secara biomolekuler itu sangat mempengaruhi pada keadaan mitokondria nanti. Damage-nya nanti ke tingkat sel level. Nah, nanti tingkat sel ini akan mempengaruhi di mana damage-nya. Apakah di pembuluh darah, nanti terjadi vaskulopati, di impact-nya nanti di mata, retinopati, dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting adik ya. Nanti ada membedakan, sangat penting membedakan diabetes gestasional dan diabetes pre-gestasional. Ya, pre-gestasional sebelum hamil, diabetes gestasional setelah hamil itu gampangnya. Ya. Jadi ini yang harus adik pegang. Jadi efeknya diabetes gestasional lebih ringan, terutama pada ibu. Tapi kelainan-kelainan itu jarang tanda kutip artinya. Tapi di sini kalau dia trimester awal terjadinya gangguan di sini, terjadi diabetes gestasional, ini yang harus kita bisa cegah. Jadi problemnya nanti di sini artinya bahwa kelainan kongenital masih tetap ada chance kemungkinan, terutama misalnya pada jantung. Jadi pasien-pasien yang hamil dengan gestasional diabetes itu bisa ada bukan kelainan jantung, misalnya dia defect pada atrioventricular septum defect-nya dia, atau VSD, ventricular septum defect, bisa terjadi pada ibu-ibu hamil yang mengalami gestasional diabetes, janinnya bisa mengalami kelainan jantung defect pada jantung. Itu ya. Jadi poin-poinnya di sana, tapi at least ya kelainan pada ibu hamil yang pre-gestasional lebih berat dibandingkan dengan diabetes gestasional. Komplikasinya, ya, jadi komplikasi bisa jadi preeclampsia, kemudian ada polyhydramnion, bisa anomali pada janin, bisa abortion pada trimester 1, atau bisa kematian janin dalam rahim. Ini bisa terjadi sudden death biasanya. Selama trimester 3, ibunya kontrol USG bagus-bagus, perkembangan berat badan bagus, totalnya janinnya meninggal lah. Biasanya disebabkan oleh gangguan daripada gula atau penyakit diabetes. Nah, ini yang trimester 1 bisa menyebabkan jadi gangguan daripada kongenital yang saya sebutkan tadi ya. Kalau semakin awal terjadi gangguan toleransi glukosa atau terjadi gangguan metabolisme glukosa yang menyebabkan diabetes dalam kehamilan, itu risikonya untuk terjadi kelainan itu lebih besar dibandingkan pada trimester kedua. Ini komplikasi persalinan. Jadi prinsipnya kalau janin itu ada komplikasi oleh karena gangguan glukosa tadi, diabetes gestasional, itu bisa menyebabkan gangguan saat persalinan, bisa terjadi distosia, ya bisa terjadi polyhydramnion. Kalau polyhydramnion berubah pecah dini, proteinuria, persalinan preterm juga meningkat di sini. Ini komplikasi pada ibu yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau di tingkat sel, dia di sel mata, di retina dia ada gangguan, jadi retinopati, di saraf, retinopati, neuropati, kemudian terjadi mikroangiopati gitu ya, diabetic foot. Nah, itu bisa terjadi itu oleh karena mekanismenya di sini. Nah, ini komplikasi-komplikasi nanti bisa dibaca lagi karena saya waktunya 1 jam harus membawakan kurang lebih 5 materi ya. Jadi saya menjelaskan hanya beberapa poin-poin yang penting sehingga adik itu bisa mengerti ya. Nanti kan ada pertemuan berikutnya ya. Ini diabetes pre-gestasional diabetes ini hanya sekilas saja saya sebutkan. Sebenarnya materi kan sebenarnya tentang diabetes gestasional. Jadi apapun itu diabetes, apakah pre-gestasional diabetes atau diabetes gestasional, itu bagaimana kita mengontrol gula darah. Itu paling kata kuncinya. Kontrol gula darah itu paling sangat penting. Jadi kalau misalnya adik-adik punya penyakit diabetes, misalnya dalam lingkungan keluarganya, kita harus sering memeriksa misalnya HbA1c itu untuk mengontrol pada gula darah kita sendiri. Nah, HbA1c ini adalah HbA yang berikatan kuat dengan glukosa
Dia akan mempengaruhi daripada terapi juga, mengevaluasi terapi dan mendiagnosis pada diabetes itu sendiri. Jadi di samping dengan pemeriksaan fasting blood glucose FBG, yaitu kalau lebih dari 5 dia sudah mengarah ke diabetes. Kalau misalnya BA1C-nya sudah lebih dari 6 itu sudah mengarah ke diabetes atau pradiabetes kalau dia lebih dari 5,7. Nah itu cut off point-nya nanti yang adik bisa pelajari lebih jauh. Dan apapun itu prinsipnya kalau dia gula darahnya tinggi dan kita bisa menormalkan HbA1c di bawah 5 atau 5,7 atau 5,5 itu poinnya, terus gula darah fasting glukosanya dijadikan normal, itu poin-poin yang penting sehingga nanti komplikasi-komplikasi itu bisa kita reduksi, bisa kita tekan, bisa kita decrease. Dari saya sebenarnya terapinya prinsipnya ya juga terapi nanti karena ini materi kuliahnya levelnya nanti tentang diabetes ini gestasionalnya levelnya kalau nggak salah level 2 ya, jadi mungkin hanya termasuk diagnosis aja. Untuk terapi adik-adiknya sudah tahu, saya hanya sampaikan di sini prinsipnya kalau orang diabetes gestasional itu kita tidak bisa memberikan OAD, oral anti diabetes, tidak bisa ya, karena dia bisa menembus ke plasenta, jadi nanti bisa menyebabkan dia hipoksomia itu sendiri, dan terapi yang dipilih adalah terapi dengan insulin. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil sebelumnya dia mengkonsumsi OAD, jadi ketika dia ketahuan terdiagnosis diabetes, jadi di change obatnya dengan pemberian insulin. Nah, jadi jenis insulinnya nanti ada di sini. Saya kira itu untuk materi kuliah yang pertama tentang gestasional diabetes. Kita lanjut ke kuliah berikutnya tentang prematuritas. Barangkali ada yang sudah dengar tentang prematuritas? Halo? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang prematuritas? Hello, raise your hand please. Ada yang tahu? Gak apa-apa. Ada yang tahu nggak prematur definisinya? Who knows? Please raise your hand, please. Izin menjawab, dokter. Boleh. Menurut saya, kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 kehamilan atau biasanya berlangsung sekitar 40 minggu bisa disebut prematur nih, dokter. Oke, it's a good answer, I think. Tapi kurang tepat. Ada yang lebih lagi? Izin menjawab, dok. Ya, boleh. Jadi persalinan yang terjadi di kehamilan dengan usia 20 minggu hingga kurang dari 37 minggu. Oke, bagus banget jawabannya. Siapa namanya, Dek? Kartika. Hah? Kartika. Atika ya? Iya. Ya, berarti udah belajar kemarin ya? Ya, bagus. Jadi itu memang arti batasannya begitu. Jadi adik pegang itu kalau di 20 minggu itu dia jadi abortion, dan dia antara 20 sampai 30 jadinya nanti ke preterm. Nanti ada beberapa literatur yang membagi antara 28 sampai dengan 37 minggu ada berapa, tapi kita memakainya itu ya 20 ya. 20 minggu ya. Oke. Jadi ini batasan-batasannya nanti, Dek. Jadi klasifikasi nanti adik itu adik itu memegang ini adik ya. Jadi preterm itu ada yang early, ada yang late, ada yang full term, ada yang full term pregnancy, ada late term, ada post term. Ini adalah istilah-istilah yang harus adik pegang. Nah dasarnya nanti kalau pakai hari-hari, wih ribet banget kayaknya menghafal ya, susah kan? Jadi yang paling penting adalah hari datingnya. Good dating. Good dating itu adalah meyakinkan HPHT. Nah, tipsnya gimana meyakinkan? Hari pertama, hari terakhir adalah yakinkan ibu tidak memakai obat kontrasepsi. Yakinkan ibu siklus haidnya normal. Ya,
Kalau siklus saya tidak teratur, nah itu mempengaruhi good eating. Terus yang kedua itu adalah adik-adik itu harus memperhatikan namanya mitral smears. Mitral smears itu adalah nyeri biasanya terimplantasi. Jadi biasanya dia lamanya 2 hari dan tidak lebih dari 2 hari. Dan ini kadang-kadang mengecohkan kita untuk mengatakan wah itu height-nya dia. Jadi pakai fundamental 4, basic of 7 untuk mengeksplor daripada pertanyaan atau history taking pada waktu anamnesis. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita berdasarkan ini hanya suatu teori. Jadi preterm itu tepatnya di sini. Ya, pretermnya di sini. Betul kata, saya setuju dengan kata tadi adik Atika katakan seperti itu. Nah, definisinya seperti ini, 20 minggu, kemudian sampai 37 minggu, kemudian ada kontraksi uterus, ya, kontraksi uterus itu yang artinya bisa menyebabkan tanda-tanda persalinan. Jadi harus bisa membedakan adik-adik antara kontraksi rahim yang reguler itu menyebabkan kontraksi dan irregular. Irregular itu biasanya kontraksi palsu, palsu. Itu Braxton Hicks istilahnya itu tidak menyebabkan persalinan. Jadi kalau dia teratur, penipisan serviks, ya itu bisa menyebabkan itu sudah tanda-tanda daripada persalinan preterm. Kalau dari berat badan dia di bawah 2.500, kalau dari usia kehamilan definisi ini yang ada pegang. Ya, jadi kalau nanti menulis suatu diagnosis preterm harus ditambahkan berapa minggu, 32 minggu, 28 minggu harus di belakang. Jadi itu memperjelas pretermnya berapa minggu ya gitu. Jadi misalnya dia membuat suatu diagnosis G1, B0, A0, usia kehamilan preterm gitu. Ya. Itu ditambahkan berapa minggu, bisa 32 minggu, 30 minggu di belakang di situ. Itu hanya untuk informatif aja. Nah, kemudian insidensinya semakin hari semakin meningkat karena kalau kita compare di antara usia kehamilan itu jauh lebih banyak terjadi pada persalinan usia 18 tahun dibandingkan dengan usia 18 tahun. Terus kejadian sangat variasi sekali, banyak bisa terjadi di daerah India, di Indonesia kasusnya juga semakin meningkat. Ini data yang belum saya update ya, nanti datanya memang perlu diupdate tiap tahun, tapi saya belum punya data untuk rumah sakit Badung. Kasus preterm juga semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian, nah ini dia yang harus yang klasifikasinya preterm, periterm, dan ekstrim. Ekstrim itu biasanya itu berat badannya sudah di bawah 1.000 atau 500 sampai 1.000, dan ini kemampuan daripada neonatologis untuk merawat bayi-bayi seperti ini yang menjadi tantangan ke depan. Jadi tiap-tiap center ya atau rumah sakit itu punya kemampuan yang berbeda. Ada yang mampu 800 gram, misalnya di negara yang sudah maju, di China kemarin bisa mampu merawat bayi 800 gram. Kalau di Indonesia belum, bisa mampu, mungkin di Indonesia masih 1.200 atau 1.500, tergantung ya di rumah sakit kemampuan daripada sumber daya untuk merawat ini. Dan bayi-bayi preterm ini nanti, persalinan preterm nanti melahirkan bayi yang preterm ini akan menjadi masalahnya pada jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjangnya nanti mempengaruhi kemampuan kognisinya, kemampuan konsentrasi belajar, banyak sekali. Kalau jangka pendek, barangkali ada yang tahu pengaruhnya apa? Kira-kira kalau bayi-bayi yang lahir preterm, apa akibatnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Izin menjawab, dokter. Respiratory distress syndrome. Oke, good. Ada yang lain? Hand depan. Ada lagi? RDS is one. Yellow membrane disease, yes. Apa? Necrotizing, enterocolitis, yes. Apa lagi? Pendarahan, periventricular. Ya, intraventricular hemorrhage. Ya, di situ bisa jadi. Jadi IVH itu bisa salah satu penyebab yang jadi masalah nanti pada. Jadi
preterm itu akan menjadi masalah nanti buat masalah kesehatan di Indonesia. Jadi kita di kuliah ini adik-adik itu menjadi suatu tantangan. Siapa tahu nanti adik menjadi seorang OB/GYN itu akan menjadi tantangan buat adik ke depan. Nah, ini kira-kira faktor patofisiologinya. Jadi adik nanti menjadi seorang klinisi ya. Jadi klinisi, pelajari dengan baik patofisiologi. Kalau adik mempelajari patofisiologi dengan baik, apakah itu diabetes, apakah itu tentang preterm, itu sangat membantu di dalam memberikan suatu terapi nanti ke depan. Contoh, misalnya preterm, misalnya kalau usianya tinggi ya, dia berpikir infeksi. Contoh, misalnya penyebab peregangan usus berlebihan oleh twin, nanti kuliah saya ada twin, itu bisa nanti terapinya di sini. Ya, solusio placenta, preeclampsia, nah terapinya apa? Tergantung sekarang patofisiologinya di mana. Jadi preterm itu sendiri oleh banyak faktor. Ya, begitu kesimpulannya. Nah, di tempat-tempat lokasi infeksinya nanti ada bisa baca lagi. Nah, ini yang tadi prematuritas yang saya sebutkan tadi, ada RDS, ada BPD, pulmonary dysplasia, bisa jadi sepsis, nekrosis enterocolitis, bisa RDS, intraventricular. Oke. Nah, ini yang menjadi diagnosis. Bagaimana kita mendiagnosis nanti suatu persalinan preterm akan terjadi? Ada kontraksi uterus kata kuncinya. Yang kedua ada perubahan daripada serviks, artinya penipisan serviks. Tadi kan udah tahu tanda-tanda normal labor udah diajarin ya kuliahnya, lecture-nya udah ya? Halo, sudah ya? Nomor lebarnya sudah ya. Jadi tanda-tanda persalinan itu hampir sama, cuma ini onsetnya terjadi pada usia di bawah 37 minggu. Tanda-tanda persalinan, misalnya ada kontraksi rahim, kemudian ada tanda-tanda pengeluaran dari darah, kemudian perubahan daripada serviks, ya, pendataran serviks, serviknya pembukaannya semakin cepat, nah itu tanda-tandanya. Jadi prinsipnya ada tanda-tanda infartu, tanda persalinan, dan tanda-tanda itu seperti ada kontraksi rahim, perubahan itulah ya diagnosis. Cuma yang membedakan itu adalah omsetnya kurang dari 37 minggu. Nah, ini pelaksanaannya karena ini preterm ini termasuk faktor-faktor yang adik harus kuasai nanti karena kasusnya banyak, nah, tergantung penyebabnya. Kalau misalnya preterm ini bisa berikan obat nifedipin, bisa pemberian dexamethasone MG-4. Ini MG-4 ini terapi baru ya. Jadi MG-4 mungkin tadi udah kenal obat untuk preeclampsia, mungkin tadi udah ada kuliah ada sebelumnya Dr. Wandia memberikan kuliah tentang MG-4. Mungkin pemberiannya di MG-4 ini bisa untuk terapi pada bayi-bayi yang akan lahir pada usia di bawah 32 minggu ya. Ini diberikan obat untuk apa? Untuk mencegah terjadinya komplikasi pada janin, pada rahang atau cerebral palsy terutama di sini. Ini bisa diberikan pemberian seperti terapi terbaru ya. Dan baru banget sih, mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu sudah nih. Dexamethasone ini untuk pematangan paru, jadi untuk mengurangi terjadinya RDS, biasanya kita berikan dosisnya 24 mg. Itu harus diperhatikan, ini untuk politik untuk mencegah dia ada kontraksinya. Jadi tergantung sekarang di mana dia terjadinya, jadi patofisiologi. Untuk mengurangi kontraksi kita berikan politik. Untuk pematang paru biar terjadi RDS kita berikan dexamethasone. Jadi efektifnya kalau dia sudah pemberian dexamethasone lebih daripada 24 jam itu biasanya akan sangat efektif untuk mencegah terjadi RDS. Ya. Terus pemberian antibiotika Serlage ini hanya untuk kasus-kasus misalnya kehamilan di atas 16 minggu dan sebagainya. Ya, ini prognosisnya bagaimana kita bicara prognosis? Prognosisnya tergantung daripada usia kehamilan ya. Jadi kalau semakin muda prognosis semakin jelek. Artinya kalau misalnya bayi preterm lahir di usia 24 minggu dibandingkan dengan usia dengan 34 minggu, mana
mana lebih baik? Jelas 34 minggu ya. Jadi kemampuannya, problem-problem yang komplikasi pada janin itu yang akan menjadi masalah nanti ke depan. Ini jurnal yang saya dapatkan. Nah, itu kira-kira preterm waktunya sudah 37 menit ya. Tidak terasa, masih ada 3 materi kuliah. Kita lanjut aja dulu ya, Dek. Postterm ya. Kalau postterm, bedanya apa ya, Dek? Tadi saya sudah sampaikan. Ada yang bisa menjawab dengan preterm? Ya, silakan. Kalau kita nilai dari preterm sama postterm itu tergantung dari usia kehamilannya aja, Dok. Kalau postterm itu lebih dari 42 minggu dihitung pada menstruasi pertama, dokter. Kalau misalnya tadi kalau preterm atau persalinan prematur itu terjadi pada usia kurang dari 20 minggu, kita juga beratnya itu kurang dari 2.500. Itu aja, dokter. Oh, itu yang beda. Oke, bagus jawabannya. Ada yang menambahkan? Postterm? Oke, jadi pendahuluan aja. Jadi postterm dengan preterm itu mana sih lebih bahaya, Dok? Gitu loh. Jadi kalau kita bicara bahaya, komplikasi, kita nggak bisa banding head to head ya. Jadi sebenarnya postterm juga ada problem, preterm juga ada problem. Ya, jadi prinsipnya jangan sampai istilahnya kembali lagi pada prinsip pada persalinan. Persalinan itu tujuannya ada 2 aja, where baby dan where head mother. Jadi gimana bayinya itu sehat, ibunya selamat. Itu kita pegang. Jadi seorang obstetrician itu memegang prinsip-prinsip itu. Jadi kalau sudah prinsip itu dipegang, jadi dia seorang obstetrician itu akan berusaha gimana dia menyelamatkan ibunya dan gimana dia biar bayinya bisa seatera mungkin. Artinya seatera mungkin itu biar bayinya dari preterm kita bisa pertahankan biar seatera mungkin, biar dia viabilitas. Kemudian yang postterm ini gimana komplikasinya biar dia tidak ada komplikasi gitu. Jadi komplikasi postterm itu memang tidak banyak disebutkan, tapi ada masalahnya. Ya nanti di kuliahnya seperti tadi ya disebutkan tentang definisinya seperti ini, kehamilan lebih daripada 42 minggu. Ya. Kemudian di sini. Nah, adik pegang kata-kata di sini. Early term, full term, dan late term, and post term. Ini harus dipegang. Ya, definisinya dipegang. And late preterm dan early preterm di sini ada tadi saya sebutkan. Jadi ini adalah suatu klasifikasi yang memudahkan adik untuk mendiagnosis. Sudah tentu nanti berdasarkan HPHT. Nah, insidennya lebih rendah dibandingkan dengan persalinan preterm. Ya. Kemudian faktor risikonya ini ya hamil yang pertama terus janin. Jadi prinsipnya di sini dia ancefali. Kalau postterm biasanya ditemukan janin seperti ancefali. Nah nanti kalau kenapa bisa ancefali? Apa yang bayi janin ancefali nanti saya jelaskan di congenital. Jadi ancefali itu adalah suatu keadaan di mana tidak tumbuhnya tulang tengkorak ya gampangnya di situ ya. Jadi sepalnya tidak terbentuk. Jadi itu menyebabkan. Terus kemudian faktor-faktor genetik juga bisa mempengaruhi terjadinya persalinan postterm itu sendiri. Kemudian diagnosis berdasarkan ini. Jadi kalau misalnya HPHT-nya lupa, ya hari pertama itu bisa memakai diameter kantong janin atau kita biasa mengukur dengan MSD, mean sac diameter. Jadi kita menghitung 3 poin di sini. Kemudian mengukur jarak kepala bokong, CRL, kemudian diameter BPD dan diameter biparietal. Ya. Nah, coba problemnya ini terjadi deviasi di perbedaan. Jadi kalau ibu hamil datang ke tempat praktek atau ke rumah sakit dengan sudah telat semester ketiga, nah ini problemnya akan terjadi. Jadi seawal mungkin datang pemeriksaan itu lebih tepat. Jadi deviasinya lebih kecil kalau dia lupa. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, dok saya lupa menstruasi saya, dok kalau misalnya gitu, saya mau USG ini, ya ibu disarankan ya kita sensitif pasien itu untuk melakukan pemeriksaan pada usia kehamilan trimester pertama. Nanti kita bisa mendapatkan daripada
ini yang pakai paling akurat, the most akurat yang di sini CRL dibandingkan dengan pemeriksaan yang lain. Itu kata kunci. Nah, ini poinnya sudah saya kotakin di sini. Nah, problemnya apa sih? Problemnya adalah semakin tua usia kehamilan, itu nanti akan jadi masalahnya apa? Air ketuban semakin tinggi. Bagaimana air ketuban diproduksi nanti dijelaskan dari kuliah Polyhydramnion nantinya. Nah, ini cara untuk pemeriksaannya. Terus apa nih lakukan ketika kita menemukan pasien yang postnatal? Ya, ini pemeriksaan NST. Jadi bukannya nanti NST nanti akan dikombinasi dengan pemeriksaan USG, nanti kita bisa nanti mengetahui secara janin. Jadi nanti apakah dengan pasien postnatal itu akan dilakukan seksi cesarean? Bukan. Jadi jawabannya bukan ke sana. Jadi pasien-pasien postnatal itu adalah kita pantau. Ya, tidak ada yang lebih bagus dari persalinan dengan normal labor atau persalinan normal. Nah, pelaksanaan tergantung dari usia kehamilan, jadi pendekatan daripada oligohydramnion. Jadi oligohydramnion nanti polyhydramnion nanti berbeda. Kalau dia kurang dari 5, seperti saya sebutkan tadi, dia sudah oligo. Kalau lebih dari 20, dia sudah jadi polyhydramnion. Jadi pelaksanaan pasien-pasien itu tergantung pada kasusnya. Kalau dia sudah jadi oligo, ya pendekatan kita lebih agresif, ya dia lebih aktif lagi. Jadi kita lakukan suatu induksi. Tadi induksi persalinan itu udah nanti dengan monitor, dengan pemeriksaan NST dan untuk sebelum kita melakukan suatu induksi persalinan. Ini nanti ada dibaca lagi, prognosisnya tergantung daripada komplikasi yang timbul ya. Nah, kita harus hati-hati nanti ya. Nah, saya kira waktunya semakin dikit ya. 43 menit, jadi ada 2 materi yang harus saya bawakan lagi tentang kehamilan ganda dan kelainan polyhydramnion. Ada 2 lagi, kehamilan ganda, polyhydramnion, dan tentang kelainan kongenital. Kehamilan ganda poinnya jadi ya, jadi tahu yang gemeli ya, twin. Ada yang tahu definisi tentang twin pregnancy, ada kehamilan ganda, gemeli, ada yang tahu? Apa aja yang dia tahu tentang gemeli? Halo? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Pernah melihat twin? Filmnya kali? Arnold Schwarzenegger main kayaknya. Ada yang tahu? Oke, jadi twin mau dia quadruplet atau mau dia triplet, itu semua namanya twin juga ya, kehamilan gemeli. Jadi ini teorinya, Helinnya ini rumusnya ya. Jadi ada rumus seperti ini, nanti ada dibaca lagi. Jadi twin itu banyak faktor. Jadi faktor keturunan, jadi terutama misalnya pada dari ibu, ada descent ibu twin, nah itu sangat mempengaruhi itu jadi twin berikutnya pada keturunannya. Terus faktor ras juga, faktor usia juga, ya. Dan kebanyakan twin itu sekarang itu oleh karena sistem reproduksi teknologi pemberian ART. Nah nanti itu mungkin kuliahnya sama siapa ya? Sama dokter ya. Teman saya, senior saya di Rumah Sakit Mangunsadar, nanti akan berikan kuliah. Jadi twin itu sebenarnya dibandingkan dengan yang twin alami dengan pemberian obat-obatan ART itu jauh lebih banyak kejadiannya pada ART. Jadi kalau twin itu normal nggak dok? Ada masalah nggak kalau twin itu ada kehamilan apa-apa? Jadi misalnya nanti saya jelaskan sini secara umum aja ya dia. Jadi prinsipnya adik harus pegang teorinya tentang twin itu kapan akan terjadi, karena pertanyaan sering muncul ketika dokter melakukan pemeriksaan USG, misalnya ada kembar siam. Nah, kenapa sih ada kembar siam dok? Apa masalahnya dok? Kapan ini terjadi? Dan bagaimana kok bisa terjadi pada janin saya? Terus penanganannya gimana dan seterusnya, itu nanti akan menjadi tantangan di dunia kedokteran. Nah ini yang ada jenis kembar itu ada mono dan disikot ini yang dipegang ya. Kembarnya itu nanti ada amnion, chorion. Prinsipnya begini deh. Jadi semakin banyak nih amnion, chorion, kelainan itu semakin sedikit plasenta. Tapi kalau dia prinsipnya kalau satu amnion, satu plasenta, nah ini yang jadi masalah nanti.
Ya, nanti bagaimana kita tahu ya pemeriksaan chorionicity itu bisa ketahui pada usia kehamilan 14 minggu, 3,5 bulan. Itu paling tepat. Nah, cuma masalahnya kalau kita itu menemukan seperti itu, bagaimana penanganan? Itu harus USG serial, nanti ada pemeriksaan dengan terapinya dengan laser, nanti treatmentnya untuk mencegah komplikasi, misalnya twin transfusion syndrome, nanti saya jelaskan nanti secara umum aja ya deh ya. Karena kembar ini, twin ini hanya levelnya level 2, jadi hanya mampu di level nanti pengetahuannya sampai ke diagnosis saja, treatment tidak. Kemudian ini dia contoh kehamilan twin. Ya, ini awal kita tahu pada waktu pemeriksaan USG. Jadi twin itu bisa diketahui nggak lewat anamnesis? Bisa. Jadi dia lebih keras mualnya. Nah, tapi kan itu tanda-tanda subjektif ya. Tanda pastinya lewat pemeriksaan USG. Jadi kalau USG ada 2 kantong atau 3 kantong, nah ini biasanya kita buat triplet. Jadi saya selama pengalaman dokter di SPOG itu hampir 10 tahun itu menemukan twin alami itu 2 kasus, 1 di Kuta, 1 di Badung, di Unui, ya. Jadi triplet. Jadi kehamilan triplet bukan twin, jadi alami dia tanpa asisten reproduksi. Dan kita masih mempelajari kenapa bisa seperti itu gitu loh. Nah, ini yang adik kata kuncinya harus adik pegang, pelajari dengan baik. Nah, problem masalahnya adalah di sini. Nah, segmentasi itu artinya dia itu ketika dia pecah ya untuk menjadi kehamilan dikorion di amnion, monokorion di amnion, mono. Nah, problemnya di sini nanti saya kuning sama merah. Artinya masalahnya ada di sini. Kalau dia modi, ya dia ada masalah nanti, tapi sedikit. Kalau di jarang ada masalah. Tapi ketika dia ada di sini, 48 hari, 9, 12, 13 hari, apalagi ini, yang merah ini biasa kembar siam. Nah, kembar siam ini akan menjadi masalah. Mungkin pernah dengar itu kembar siam yang mampu hidup, misalnya dekatnya atau siamnya itu di daerah kepala, craniopagus, thoracoabdominopagus dengan 1 jantung. Nah, kemarin saya waktu pendidikan ketemu kasusnya di Yogyakarta dan jantungnya 1, kemudian paru-parunya juga menyatu, sangat sulit sekali dipisahkan. Jadi ini akan menjadi harapan hidupnya lebih kecil. Nah, ketika inilah teknologi namanya bidang kedokteran, kita bisa melakukan suatu intervensi dari awal sehingga tidak sampai terjadi kelainan-kelainan itu, mungkin nanti itu menjadi suatu tantangan kita ke depan di dunia kedokteran. Ya, ini hanya nanti ada baca-baca lagi karena waktunya sudah semakin lagi 10 menit lagi. Nah, ini yang thoracoabdominopagus. Yang kemarin saya kasusnya hampir sama. Ini kasusnya saya temu di Jogja kemarin, ini kasusnya begini, hampir sama. Ketika USG saya temu kasus ini, jadi jantungnya 1. Susah kali bisa kan. Yang mana harus kita, yang mana letal, yang tidak letal, yang mana harus kita selamatkan, ini menjadi tantangan di dunia kedokteran. Nah, prematuritas itu sering terjadi pada masalah-masalah pada kemiri itu sendiri. Prematuritas, kemudian kelainan-kelainan janinnya bisa tumbuh lambat, ya sampai dia janinnya ada yang meninggal atau terjadi arkardiak. Ya, ini nanti ada klasifikasinya, ya. Ada penyebabnya di twin transfusion. Jadi begini. Klasifikasi ini hanya untuk adik ketahui aja dulu. Twin transfusion syndrome ini adalah suatu gini. Jadi twin transfusion syndrome itu janin ini dalam kembar itu ada janin yang 1 mensuplai darah, ada 1 yang menerima darah. Jadi ada nanti anemia, polisitemia, nanti ada janinnya tumbuhnya kurang, ada yang normal atau bisa jadi kematian sampai begitu. Itu sampai klasifikasi itu ada klasifikasi yang menyebutkan seperti itu sehingga nanti akan menentukan di mana nanti kita berikan suatu terapi. Ini hanya adik ketahui aja secara umum sehingga adik membayangkan bahwa twin itu akan jadi masalah ketika kapan gitu loh.
Nah, gangguan segmentasi di mana? Apakah terjadi pada waktu hari pertama, hari ketiga, 48 hari, atau setelah hari ke-13? Nah, itu ya, menjadi tantangan atau menjadi acuan untuk adik untuk memberikan suatu terapi. Ini akardiak. Jadi akardiak itu ada levelnya, ada kalau nggak salah ada 3 atau 4 ya, saya lupa. Jadi akardiak itu nanti bentuknya aneh nih, janin atau apa, tapi ada tali pusatnya keluar yang bentuknya seperti ini. Amorf ada bentuknya. Jadi ya sudah, kenapa? Ini biasanya dia karena saking sayang sama saudaranya dia pumping dia deh. Pada darah seperti dia sendiri nggak dapatkan suplai darah yang maksimal sehingga dia mengalami kematian dari bentuknya seperti ini. Cardiac twin. Nah, problem yang lain lagi itu adalah kelainan letak. Ya, letaknya bisa dia terjadi interlocking, nanti bisa jadi masalah ketika jadi persalinan normal, ketika kita menolong suatu persalinan. Nah, ini diagnosisnya lewat pemeriksaan fisik juga, kemudian kita bisa Leopard juga bisa nanti ya. Adik kemarin udah belajar Leopard ya. Kemudian nanti pemeriksaan sonografi atau USG. Diagnosisnya, kemudian problem yang masalah nanti adalah hidramion, sering ketemu nanti. Ini kita akan melakukan suatu tindakan amniocentesis, amnion reduction nanti untuk terapi pada hidramion sendiri. Oke, saya cepatin. Nah, saya kira twin itu, jadi poin-poinnya seperti itu, adik hanya saya berikan sekilas saja, nanti adik boleh baca, nanti boleh nanti ada sesi nanti tanya jawabnya atau pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ini ada 2 materi lagi tentang polidramion. Jadi polidramion dan kelainan kongenital. Jadi polidramion itu prinsipnya adalah jumlah ketubannya yang berlebihan ya, lebih dari 2000 mili itu prinsipnya. Kalau liku kurang dari 500 atau dari USG kurang dari 5 cm. Ini. Jadi air ketuban itu diproduksi oleh apa? Kira-kira tahu nggak? Ada yang tahu? Answer my question. Please raise up. Please raise up your hand. Hello, the audience. Anybody hear me? Air ketuban itu diproduksi oleh apa ya, Dek? Kira-kira? Kalau ibunya minum air banyak, kira-kira air ketubannya banyak nggak? Halo, kalau misalnya ibunya minum milkshake, kita suka milkshake ibunya saat hamil, nanti air ketubannya bentuknya kayak milkshake nggak kira-kira? Ada suka minum loloh Bali, nah kira-kira ketubannya hijau nggak kira-kira bentuknya seperti itu? Anda bisa jawab? Air ketuban diproduksi oleh apa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada tahu ya? Jadi air ketuban itu bisa dari keringat janin itu sendiri ya. Keringat kan nggak bisa dilihat ya. Jadi bisa diproduksi oleh keringat itu janin sendiri, kemudian air kencing. Jadi problem-problemnya ini nanti kita lihat di mana sebenarnya sumber masalah polidramion. Kita lihat polidramion itu biasanya berhubungan dengan kelainan kongenital. Apakah di saluran genitalnya, apakah di saluran daripada ada fistel di saluran esofagusnya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya polidramion. Atau saya menemukan kasus kemarin itu dengan duodenal obstruction, ya sebabkan duodenal atresia pada janin. Jadi dari ada gangguan, jadi harusnya dari gaster lurus dia nyambung ke usus duodenum. Itu dia mengalami struktur penyempitan atau kinking di sana, ada problem di sana, dan problemnya nanti ke polidramion juga. Ya, jadi adik itu yang harus pegang polidramion itu harus kita cari apa penyebab. Yang penting sekarang adik itu tahu definisi polidramion, kemudian ada rasa curious kita, ada rasa penasaran kita itu mengetahui apa sih penyebab gitu. Baru itu nanti adik menjadi seorang klinisi. Ya, ini kasus-kasusnya secara epidemiologi. Dan ini fisiologinya. Ya, air ketuban tuh ya, apa kandungannya dan sebagainya. Kemudian oh iya, saya rupanya
Jadi kalau misalnya adik nanti kalau sudah praktek kedokteran nanti melihat vena caseosa lumpuh itu nanti kalau pada saat periksa sonografi itu dia kelihatan kayak putih-putih gitu deh, jadi berputar-putar kayak putih, kayak adik tahu tentang musam itu rutan kelapa yang putih, nah kayak begitulah kelihatannya dia di background-nya hitam. Nah, kemudian fungsi air ketuban nanti ini secara fisiologi, kemudian patofisiologi air ketuban, nah ini dia. Ya, jadi ini yang harus adik pegang, pelajari bahwa air ketuban itu gimana mekanismenya. Jadi dia kencing sendiri itu juga diminum jadi oleh janinnya. Jadi itu prinsip-prinsipnya. Nah, ini atresia cephalus. Nah, itu yang akan mempengaruhi pada air ketuban sendiri. Jadi kelainan-kelainan yang berhubungan dengan struktur, ya misalnya sipali, kelainan atresia, kemudian misalnya penyakit-penyakit pada ibu itu akan mempengaruhi daripada produksi air ketuban sendiri. Biasanya terjadi kelainan kongenital. Ini pathway-nya. Nah, klasifikasinya ada yang akut sama kronis. Nah, ini berdasarkan USG. Ini ada yang mild, moderate, dan severe. Ini berdasarkan USG ya. Jadi ada yang mild, pasien ini udah levelnya udah level klinisi untuk mengetahui ini. Jadi semakin severe, semakin menyebabkan ibu itu semakin sesak. Jadi ketika menemu kasus misalnya dia itu besok misalnya sudah praktek kedokteran, ini ibunya perutnya besar kok sesak. Jangan-jangan yang dipikirkan adalah satu, nggak twin nggak nih? Atau polydramnion nggak nih ibunya? Atau ada penyakit jantung nggak? Kesana cara berpikir. Jadi banyak yang harus kita duga jadi kasus-kasus seperti ini. Jadi prinsipnya kalau polydramnion itu berdasarkan periksa USG lebih daripada 15, ya, itu udah severe, biasanya ibunya udah sesak. Dan saya ada satu kasus sekarang ini mau amnion reduction ini, nunggu persetujuan dari keluarga ini, untuk mengurangi karena ibunya sudah 28 minggu dengan kelainan kongenital pada janinnya. Ya nanti sudah stase di Rumah Sakit Bandung, mungkin kita ketemu kasus ini atau enggak kita share nanti videonya untuk kasus seperti ini. Sangat menarik sekali. Ini cara mengukur air ketuban kalau kita bisa USG. Sebenarnya ini cara salah, harusnya free looping atau tidak ada code di sini, organ lain di sini baru kita ukur. Mungkin di daerah sini yang bisa lebih tepat lagi. Gejalanya ya, mungkin nanti bisa virus ibunya sesak ya. Gangguan letak misalnya, faktor risiko, kriteria diagnosis, ini diagnosisnya dia. Ibunya ada sesak, ada bengkak itu ya. Ibunya, kemudian gerak janin juga merasa berkurang, adik itu susah memeriksa Leopard. Kalau misalnya dengan polydramnion susah sekali Leopard ini, mana punggung, mana kepala, mana apalagi bayinya mengalami gradation atau sudah masuk di atas panggul, convergen, divergen, Leopard itu ada susah sekali menilainya. Nah, pelaksanaan seperti tadi nanti mungkin. Nah, ini dia amniocentesis, mengurangi ketuban. Amnion reduction tepatnya. Nah, untuk persalinan tergantung dari usia kehamilan. Prinsipnya, jadi polydramnion itu nanti kita harus terjadi karena problemnya nanti bisa terjadi perdarahan, itu yang mesti kita sikapi dari awal. Om Swastiastu, dokter. Untuk waktunya dikit lah habis nih kok, dokter. Habis ya? Aduh. Saya tambahin lagi dikit ya tentang ini ya, kelainan dikit aja tentang kelainan kongenital. Jadi kelainan kongenital ini prinsip-prinsip ada kelainan struktur sama fungsi deh. Jadi prinsipnya kelainan struktur sama fungsi. Dan yang paling sering nanti kelainan itu mulai dari atas deh. Jadi mulai dari sipali sampai di bawah spina bifida. Itu prinsipnya. Ini banyak-banyak kelainan yang timbul di sini, nanti adik bisa baca. Ini udah tahu ya. Ini labiosisis ya. Saya temu kasus kemarin sih, cuma saya nggak tega mengatakan, aduh gimana yang mengatakan sebagai dokter tuh kadang-kadang kita nggak tega ngasih, tapi harus kasih tahu gitu. Tapi timing memberitahu ini itu yang susahnya. Ini CTEP, kelainan klaput ya. Rocker foot juga ada nanti, itu ada kelainan-kelainan. Spina bifida yang lain. Nah ini dia, biar tahu aja nih kelainannya. Jadi ini bukan bisul, bukan apa nih.
Ini ada okulta, aperta tipenya. Nanti adik bisa baca. Saya minta waktu 5 menit aja untuk ke jantung ini nanti TOF, CP ini. CP ini biasanya pada kasus-kasus preterm ini. Cerebral palsy dia rigid, dia biasanya bentuknya rigid kaku dia, cerebral palsy. Ya, ini Sprung, Atresia ani, ya, bayi-bayi yang lahir bisa aja ada kelainan Atresia ani. Esophageal atresia ini saya pernah menerima kasus, tapi satu kasus kemarin di Jogja. Omphalocele, gastrosisis khususnya keluar ini ada, biar tahu aja dulu kelainan untuk kelainan itu. Jadi prinsipnya ada kelainan struktural dan fungsi gitu ya. Misalnya dia makrosomia juga bisa ada kelainan, misalnya jantung bisa ya tadi itu saya sebutkan. Ya, hypothyroidism, Down syndrome. Down syndrome ini khas sekali nih deh. Jaraknya ini kartusnya jaraknya dekat sekali. Ininya biasanya tulang di inusnya, nasal bootnya nggak ada. Ya, saya kira itu. Mohon maaf bila waktunya lewat tadi. Terima kasih perhatiannya. Nanti sesi tanya jawab nanti ada pertemuan berikutnya ya. Iya, Dok. Iya ya. Mungkin ada yang menyampaikan. Mungkin ada yang menyampaikan. Mohon maaf bila ada salah saya menyampaikan atau terlalu cepat. Nanti kita ada waktu untuk sesi tanya jawab. Oke. Ada yang menyampaikan? Kalau tidak ada, gimana? Cukup nih Kak Dokter. Cukup ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa makan siang, jaga kesehatan, dan tetap semangat di era pandemik ini untuk tetap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi. Terima kasih, Dok. Sama Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Yuk, makasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Baik. Ya. Wah, dokter kirim deh. Aduh. Buset. Live ya.